Tasnya udah tahu, ini jamaat masjid, ini bukan gitu. Jamaat masjid pintu kebuka, enggak jamaat masjid enggak kebuka. Ya. Nah, ini khusus buat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya gambarin aja gini aja deh. Jangan jauh-jauh. Andai kata sirat itu, ya, andai kata sirat itu adalah diumpamakan rel kereta api. Ya. Rel kereta api, ya. Yang jauh lah, anggap dari Jakarta ke Bandung gitu. Atau Jakarta ke Surabaya. Rel, tapi yang bukan rel ganda, relnya cuma satu, Pak. Kan ada kereta api yang pakai rel satu, ya. Relnya satu. Kira-kira nek sampean suruh jalan kaki aja nggak usah ngapa-ngapain. Jalan kaki dengan ketinggian cuma paling 20 cm atau 30 cm dari tanah, ya. Jalan kaki di atasnya. Jalan kaki gitu di atas rel gitu. Kira-kira sanggup nggak dia? 100 meter aja udah ngap-ngap, ya. Cuma ketinggiannya cuma hanya 30 cm dari tanah. Itu susah banget, Pak. Bagaimana kalau andai kata itu ketinggiannya 100 meter, terus ini jalan kaki di situ gitu, kepleset jatuh gitu, mungkin 5 meter aja nggak sanggup ini. 5 meter sudah ngelihat ke bawah sudah nggak sanggup. Ya. Ini baru rel. Ya, logika kita nggak bisa kita lewati, susah Pak. Dari sini ke Bandung lewat jalan kaki pakai lewat jalur rel gitu, nggak boleh turun dari rel gitu, bisa gitu? Nggak bisa. Turun rel itu masih cukup lebar dan itu ketinggian cuma segitu doang, ya. Ente nggak bakalan bisa. Tapi saat Anda diberikan kereta api, ya, kereta api ditaruh di atas rel, Pak. Masuk ke dalam kereta, apa yang akan terjadi? Anda bisa duduk dengan enak, bisa selonjor sambil ngopi, ya kan? Sambil makan, sambil tiduran. Kereta akan berjalan. Apakah Anda akan merasakan rasa ketakutan? Enggak. Apakah Anda merasa ngeri gitu karena rel itu kecil? Enggak tahu apa-apa. Anda nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu masuk nyaman, kereta sudah nyaman, jalan meluncur, ya kan? Tahu-tahu sudah sampai di tujuan, tinggal keluar. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Ketahuilah yang namanya masjid bagaikan seperti itu. Cuma kalau zaman Nabi itu ngertinya kan adanya apa? Kapal, Pak. Ya. Dulu, yang itu kan bicara zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak pakai kapal, mungkin pakai kereta api gitu ya. Ya kan sirot itu kayak ya titian yang dilewati itu kan kecil gitu ya. Nah gitu. Ya, jadi nyaman sekali. Nah ini fadilah di dalam memakmurkan di dalam masjid. Dan ini dikatakan oleh malaikat diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita sering-sering masuk masjid, Pak. Ya, langganin masjid makmurin gitu. Ya, jangan sampai kita nggak pernah masuk masjid, begitu sekali masuk masjid sampean bukannya masuk masjid sholat di masjid, malah masuk masjid malah disolatin di masjid. Ya jangan ya. Ada orang yang nggak pernah masuk masjid, Pak. Begitu masuk masjid disolatin di masjid ya. Nah kan namanya orang masuk numpang mati gitu ya. Mati disolatin gitu. Ya. Jangan. Berbiasalah kita untuk masuk ke dalam masjid tersebut, ya, memakmurkan daripada masjid itu sendiri. Dan kita juga harus prihatin, ya. Anda berpikir, apalagi sekarang teknologi canggih gitu ya, ya ada rezeki dikit umpama gitu ya, tromol cari apa nggak ada tromolnya di masjid ini ya. Nah itu Pak. Alhamdulillah pengajian di sini nggak pakai tromol, enak Bib. Iya nggak pakai tromol, tapi ente kan masih bisa naruh itu tromol bisa diisi, ya. Yang satu lebih punya lagi, nggak usah pusing-pusing, kirim WA aja sama teman sampean. Mas, tolong dong kirimin apa? Pulsa. Buat apa? Listrik. Kan ada tuh, ya. Pura-pura aja ngelihat pulsa, lihat listrik itu, cepret foto. Di situ ada kode, ya. Ada nggak? ID-nya ya buat listrik itu. Kirim ke teman ente. Berapa? Cepet dah, isiin cepet, isi 100, ya. Begitu sudah, ente situ nggak apa-apa Pak. Ente pencet-pencet itu listrik nggak. Saya yakin sama pengurus nggak dimarahin. Ya, umpama sampean baca itu nomor apa kode pulsa gitu ya. Terus nggak, insya Allah nggak dimarahin ya. Nggak ada pengurus ngomong. Ngapain teh? Enggak. Ngisi pulsa. Ya, kecuali kalau ente punya dot pulsa, nah, mungkin. Tapi kan nggak ada yang nyedot. Masa iya sih? Bisa disedot itu? Enggak ya? Enggak Pak. Ya. Jadi bisa melalui itu. Ya. Atau siapa lagi gitu, ya pinter-pinter lah gitu. Jadi nggak usah berpikir bahwa orang pengurus nggak minta kok Bib, pengurus nggak mau fasilitasi. Jangan, pengurus itu nggak usah pakai harus banyak-banyak meminta gitu.
Ya, pengurus cukup hanya mengelola saja. Bagaimana caranya untuk bisa mengelola kalau kepengen nyaman. Nah, ya, datang ke masjid umpama ya iseng-iseng bawalah umpama 10-20 lampu gitu ya. Hari ini ente lihat lampu ada kayak gini-gini ya. Ah ya besok saya bawain 10 biji. Cici apa? Ini pengurusnya ya mau titip ya apa? Ini ada 10 lampu. Barangkali nanti ada lampu yang mati, ini sudah ada serepnya Ci. Kan seneng enggak? Ya. Oh iya makasih. Ya, sampai duduk kayak gini ngaji, kok diperhatiin. Ini nggak ada marbot yang bawa air minum ya? Apa memang orang-orang di sini puasa atau memang nggak ada air minumnya? Coba aja besok nanti pergi ke ya warung. Cobalah pesen 10 kardus gitu ya. Udahlah nanti 10 kardus, nanti kasih tahu Ji, apa saya titip ya itu kardus 10. Loh kok dititip ke saya buat apa? Nanti kalau ada jamaah-jamaah pada ngaji gitu ya, boleh dibagiin ya. Orang satu kardus 40 berapa? Berapa gelas? 48. Ini jumlahnya belum tentu sampai 48 Pak. Ya. Nah kalau umpama satu kardus segini banyaknya, paling berapa sih harganya? Ya. Namanya orang sedekah. Bisakah itu? Bisa. Ya. Bisa Pak. Ya, nggak ada masalah gitu. Orang jadi tambah seneng gitu. Jadi jangan pengurusnya yang dimintain itu gak ada minuman, nggak usah. Kita sendiri, saya yakin kalau andai kata difasilitasi, pasti pengurus bagiin nggak? Bagiin, mesti dibawa pulang? Enggak, mesti dibagiin. Ya, kan nggak bagiin karena apa ini? Mesti nggak ada Pak. Ya. Kalau nggak ada, ya udah. Ya. Ibarat seperti itu. Artinya apa? Kita punya inisiatif dari jamaat, jadi ada proaktif gitu ya. Toh yang Anda keluarkan bukan buat pengurus kok. Toh Anda yang keluarkan itu buat sedekah diri Anda sendiri, memakmurkan ini masjid ya, memakmurkan ya. Mungkin Anda duduk di situ agak remeng-remeng gitu ya. Kok di sini lampunya kok terang, di situ enggak terang. Coba lihat ke atas, mati apa nyala tuh lampu ya? Gitu. Oh, lampunya kok dimatiin. Ama memang buat redup-redup gitu ya, atau memang enggak ada lampunya. Nah, ya coba aja tanya saklarnya di mana, mau nyalain gitu. Lah sampean bisa lihat saya enggak bisa lihat sampean. Sampean itu punya mata enggak? Saya enggak tahu. Ya, yang tahu mukanya doang gitu, mana hidungnya, mana matanya nggak kelihatan. Kenapa? Remeng-remeng gitu. Kalau di sini dia kelihatan masih, ya, apalagi yang ini kelihatan. Ya. Kalau udah pojok sana nggak kelihatan, rambutnya agak remeng gitu. Ya. Jadi gimana? Coba tanyakan, coba lihat, bantu gitu. Ya, artinya memakmurkan itu masjid. Sampai Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang menerangi daripada masjid, Allah akan menerangi daripada kuburannya nanti saat Anda meninggal dunia. Ya. Anda menerangkan satu lampu aja, itu bisa menerangkan Anda di dalam liang kubur Anda. Yo. Bayangin. Ya. Coba Anda kata Anda tahu seperti itu, Anda masuk kuburan gelap gulita, tetangga Anda sebelahnya kuburannya terang benderang. Ditanya kenapa kok ini terang? Aku kok gelap? Kata yang sebelahnya, gue sering bantu masjid buat apa? Naruh lampu di dalam masjid, nerangin masjid. Apa kata Anda? Kalau tahu, no, kan gitu ya. Cobanya kalau tahu. Nah saya bilang saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu. Itu Pak. Ya. Jadi mau punya apa? Pemikiran gitu. Jangan numpang cuma diem tok masuk masjid, keluar masjid masa bodoh. Keluar masjid masa bodoh. Akhirnya apa? Itu memang bodoh. Bukan masa bodoh. Orang kalau masa bodoh berlanjut-lanjut jadi orang apa? Bodoh, nggak ngerti apa-apa gitu. Ya, jadi punya inisiatif, punya pemikiran. Apa sih yang bisa saya berikan? Ya, kalau saya di masjid kepengen nyaman, apa sih? Ya, apa sih gitu? Ya, coba berpikir bareng-bareng gitu. Nah, nanti salurkan ke pengurus. Nah, itulah tugas pengurus untuk ya melaksanakan apa yang bisa dilaksanakan. Ya. Kalau pengurus disuruh ngemis-ngemis terus, minta-minta terus, ya mungkin berat buat pengurusnya. Masa iya sih harus minta-minta terus-terusan? Apa nggak cukup udah ngumumin di dalam Jumatnya? Ya, Jumatnya udah diumumin kan? Ya, bahwa ini kas masjid sekian, kemudian sekian, pengeluaran sekian. Itu maksudnya apa? Ngerti nggak sampean? Ya, alhamdulillah kalau masjid pada tanggal sekian, bulan sekian ada sebesar 9 juta sekian, pemasukan sekian juta, pengeluaran sekian juta. Ngerti nggak sampean? Maksudnya apa? Oh itu laporan, bukan laporan. Itu ngingetin sampean bahwasanya masjid itu butuh dana. Bukan malah Anda ngaplong doang. Oh iya. Oh iya. Bukan, mengertiin itu. Oh, jadi pengeluaran segitu besarnya ya. Oh, berarti dibutuhkan bantuan. Oh, gitu. Ya.